sarapan salah bisa bikin aliran darah ke organ vital tersumbat. Kamu siap dengar fakta mengejutkan ini? Selamat datang di podcast Hidup Bugar. Setelah 60 aku Raka. Dan hari ini, aku gemetar jujur aja. Karena topik kita bisa mengubah hidup banyak orang tua di rumah, termasuk ayahku sendiri yang sekarang sering mengeluh kakinya berat setiap pagi. Aku jadi mikir, apakah itu memang karena usia? Atau jangan-jangan sesuatu yang lebih sederhana, seperti sarapan? Dan untuk menjawab itu, aku panggil seorang tamu luar biasa. Bukan hanya dokter biasa, tapi beliau adalah dokter geriatri terbaik di Indonesia. Punya pengalaman lebih dari 30 tahun membantu orang tua, tetap sehat dan mandiri. Beliau juga penulis buku sehat di usia emas dan penasehat utama di Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali. Tolong sambut dengan hangat Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya senang sekali bisa hadir. Tapi jujur, saya juga prihatin. Karena banyak sekali orang tua Indonesia yang tanpa sadar menyabotase kesehatannya sendiri. Setiap pagi, hanya lewat 1 sendok makanan, Wah, seberbahaya itu ya. Dok, cuma dari sarapan. betul, dan akibatnya tidak main-main. Mulai dari kaki kaku saat bangun, nyeri di punggung bawah, sulit buang air kecil, hingga kehilangan kepercayaan diri di ranjang. Astaga. Tapi banyak orang tua berpikir, itu wajar. Kan saya sudah tua. Itu pemikiran yang paling berbahaya. Masyarakat banyak yang menyerah sebelum mencoba, padahal saya punya pasien usia 75 yang bisa jalan tanpa tongkat lagi. Hanya dengan mengubah kebiasaan pagi. Tunggu sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Semarang, Palembang, Denpasar, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Mas Raka, saya izin cerita sedikit ya. Ada satu pasien saya, Pak Slamet dari Bantul, umurnya 71. Setiap pagi, kakinya terasa berat. Harus pegangan tembok, istrinya bilang, "Pak, jangan-jangan jantungnya ya." Duh, pasti panik tuh, dok. Ternyata bukan jantung, tapi sirkulasi darahnya lambat karena sarapan yang salah. Tiap pagi dia hanya minum kopi manis dan biskuit. Lo bukannya itu ringan dan cepat. Ringan, iya, tapi tidak memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh setelah bangun tidur. Otak, otot panggul, dan pembuluh darah butuh bahan bakar. Kalau tidak ada, ya, tubuh seperti mesin tanpa oli. Waduh, jadi bukan soal usia tua ya, tapi soal apa yang kita beri ke tubuh pagi-pagi. Tepat sekali. Pagi hari adalah jendela emas. Dalam 1 jam setelah bangun, tubuh kita paling siap menyerap nutrisi. Kalau kita isi dengan makanan yang benar, efeknya luar biasa. Nah, ini dia yang semua orang pasti penasaran. Apa ya sih makanan-makanan penyelamat pagi itu? Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Telur utuh. Telur masa sih? Dok, bukannya itu kolesterol tinggi. Itu mitos lama, Mas. Sekarang sudah banyak penelitian yang membuktikan 2 butir telur rebus setiap pagi justru bisa memperkuat otot dasar panggul dan memperbaiki sirkulasi darah ke area vital. Wah, jadi telur itu bukan cuma makanan murah kampung, tapi bisa menjaga harga diri pria juga. Tepat, banyak orang pikir telur itu biasa. Padahal itu senjata utama kita. Ada vitamin T, B12, kolin, dan luzin yang penting untuk otot dan saraf.
Dok, boleh jujur, ayah saya biasanya cuma sarapan kopi hitam sama kue basah dari pasar. Itu cukup nggak? Maaf ya Mas Raka, saya harus tegas, itu sangat tidak cukup. Sarapan manis dan kosong seperti itu membuat gula darah melonjak, lalu turun drastis. Akibatnya tubuh lemas dan aliran darah ke kaki serta area intim terganggu. Waduh, pantas ayah saya cepat lelah dan susah naik tangga. Jadi, 2 telur itu bisa bantu? Bisa, bahkan sangat cepat efeknya. Saya pernah tangani pasien dari Padang, usia 69. Setelah 2 minggu sarapan telur, dia bilang, "Dok, saya bisa syalat subuh tanpa pegang kursi lagi." Luar biasa. Ini baru makanan sederhana dengan efek dramatis. Dan belum selesai, makanan kedua akan membuat Anda berpikir ulang soal bubur sarapan. Kita bahas setelah ini. Tadi kita sudah bicara tentang telur, tapi katanya masih ada 4 makanan pagi lain yang bisa bantu aliran darah dan vitalitas pria usia lanjut. Nah, sekarang giliran yang kedua ya. Dok, Betul Mas Raka. Makanan kedua ini sering diremehkan karena dianggap makanan orang diet, padahal bagi lansia, ini bisa jadi penyelamat pembuluh darah, namanya oatmeal dengan biji chia. oatmeal yang kayak bubur gandum itu, Ya, tapi bukan yang instan penuh gula. Oat murni yang dimasak perlahan, ditambah 1 sendok biji chia. Kombinasi ini mengandung serat beta-glukan, magnesium, dan omega-3. dok, saya harus jujur lagi. Keluarga saya lebih sering sarapan nasi uduk atau lontong sayur. Bisa nggak sih diganti jadi bubur oat gitu? Mas Raka, saya tahu cita rasa itu penting, tapi masa depan lebih penting. Nasi uduk dan lontong itu tinggi lemak dan minim serat. Oatmeal justru bantu membersihkan dinding pembuluh darah. Saya punya pasien dari Bogor, Pak Joko usia 72. Dulunya, setiap pagi sarapan sereal manis dan roti, tangan dan kakinya dingin terus. Oh iya, banyak orang tua yang sering bilang tangan saya dingin terus. Dok, Betul, itu tanda sirkulasi tidak lancar. Saya minta Pak Joko ganti sarapan jadi oatmeal hangat, tambahkan kayu manis, dan buah beku seperti pisang atau blueberry. Hanya 2 minggu, dia berkata, "Dok, pagi-pagi saya tidak perlu kaos kaki lagi." Dan hubungan saya dengan istri jadi lebih menyala. eh, eh, eh. Ini makin menarik nih. Jadi cuma ganti sarapan bisa bikin semangat hidup kembali. Ya, karena makanan itu bukan sekadar isi perut, tapi bahan bakar untuk otak, saraf, dan, ya, organ penting juga. Wah, oatmeal. Oke, saya catat. Tapi tadi Ibu juga sebut bica. Itu susah dicari nggak? Dok, Tidak juga. Sekarang banyak dijual di pasar swalayan atau toko bahan sehat, tapi kalau tidak ada, bisa diganti dengan biji selasih, yang biasa dipakai untuk es campur. nah ini baru Indonesia banget. Siapa sangka selasi bisa bantu sirkulasi darah juga? Banyak orang pikir air kelapa dan selasi itu cuma buat minuman segar. Padahal, kandungan potasium dan seratnya sangat membantu kerja pembuluh darah. Jeda sebentar ya. Kamu yang nonton ini, ada nggak yang masih rutin sarapan nasi goreng atau mie instan setiap pagi? Tulis di komentar. Nggak usah malu. Kita semua pernah kok. Tapi hari ini, kita belajar bareng buat berubah. Mas Raka. Sekarang, kita masuk ke makanan ketiga yang kelihatannya sepele, tapi efeknya seperti alarm yang membangunkan tubuh. Alarm, Mbak. Ini pasti seru. Apa itu?
Dok, Semangka, ya, buah merah yang kita kira cuma penyegar ini sebenarnya mengandung zat alami bernama L-citrulline. Yang diubah tubuh menjadi L-arginin, fungsinya meningkatkan produksi oksida nitrat, zat yang juga ditiru oleh obat-obatan kuat untuk pria. loh. Jadi semangka itu seperti obat alami. Bedanya, ini tanpa efek samping, apalagi jika dikonsumsi pagi hari sebelum makan utama, dan jangan buang bagian putih dekat kulitnya. Disitulah L-citrulline paling banyak. Biasanya orang malah buang bagian itu. Ya, Sayang sekali, padahal kalau dihus atau dibuat smoothie, bisa jadi booster alami. Saya punya pasien dari Mataram, Pak Bambang, usia 66. Sudah lama merasa mati rasa dan pasrah. waduh, sampai segitunya ya. Dok, Tapi setelah 1 minggu konsumsi semangka pagi-pagi, dia berkata, "Dok, seperti ada alarm nyala lagi di bawah sana." Bahkan istrinya sampai ikut tersenyum lagi. aduh, saya merinding dengarnya. Jadi ternyata buah semangka bisa jadi simbol harapan juga ya? Betul. Mas Raka, di usia ya mas, kita butuh solusi yang sederhana tapi konsisten. Dan semangka adalah satu dari 5 kunci itu. Baik, 3 makanan sudah kita bahas. Telu utu, oatmeal dengan chia, dan semangka. Masih ada 2 lagi, jangan kemana-mana ya. Karena makanan keempat, lebih mengejutkan lagi, 3 makanan luar biasa sudah kita bahas telur utuh, oatmeal dengan chia, dan semangka. Tapi katanya, makanan keempat ini lebih sederhana, lebih kampung, tapi efeknya luar biasa. Betul sekali, Mas Raka. Saya suka menyebut makanan ini sebagai penguat langkah pagi. Namanya ubi manis kukus dengan garam laut alami. Loh, ubi yang sering dijual di pinggir jalan itu? Iya, itu banyak orang anggap ubi itu makanan orang susah. Padahal, justru itu rahmat dari alam. Ubi mengandung karbohidrat kompleks, sera, dan vitamin A yang memberi energi stabil, bukan lonjakan gula seperti nasi putih atau mie instan. Dan kalau ditambah garam laut, Boom, kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan elektrolit dan mendukung fungsi saraf, khususnya untuk orang tua yang sering bangun dengan kaki mati rasa, atau kesmitan. wah, ini mirip banget sama keluhan ibuku. Setiap pagi katanya kaki berat kayak batu. Nah, itu bukan kutukan usia. Mas Raka, itu peringatan dari tubuh bahwa sirkulasi dan saraf tidak diberi bahan bakar yang benar. Jadi cukup makan setengah ubi kukus hangat plus sedikit garam laut. Ya, Benar, tapi jangan pakai garam meja biasa. Ya, pilih garam laut alami yang mengandung magnesium dan kalium. Taburkan sedikit saja. aduh, ini gampang banget, kayak camilan sore malah. Saya punya cerita yang mungkin bisa menyentuh penonton hari ini. Namanya Pak Slamet. Usia 71. Beliau pensiunan guru dari Blitar. Setiap pagi, beliau harus jalan sambil pegangan tembok karena kakinya terasa seperti di semen. Duh, saya bisa bayangkan seorang guru yang dulunya kuat berdiri di kelas. Sekarang, kesulitan berjalan sendiri. Iya Mas Raka. Sedihnya lagi. Beliau sampai bilang ke istrinya, "Aku ndak mau jadi beban." Tapi saya bilang ke beliau, "Pak Slamet, bukan tubuh Bapak yang lemah itu sarapan Bapak." Wih, kalimat itu harus dicetak besar. Dok, Saya minta beliau coba sarapan dengan setengah ubi manis kukus, diberi sejumput garam laut, tidak ada tambahan apapun. Hari ketiga,
Beliau menelepon saya sambil terisak, "Dauk, pagi ini saya bisa berdiri tanpa pegangan. Istri saya sampai tepuk tangan." Masya Allah. Ini bukan cuma tentang makanan, tapi tentang mengembalikan martabat. Benar Mas Raka, banyak orang tua kehilangan kebanggaan bukan karena usia, tapi karena kebiasaan salah yang dibenarkan bertahun-tahun. Yeda sebentar ya. Buat kamu yang nonton ini, apakah kamu punya orang tua, paman, atau kakek yang sering bangun dengan kaki berat? Tulis di komentar. Saya mau bantu mereka berubah. Mari kita jadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Mas Raka, tubuh manusia adalah ciptaan luar biasa. Tapi seperti tanaman, ia butuh perawatan. Dan makanan pagi yang tepat adalah air yang menyiraminya. Aduh, saya merinding lagi. Dari telur ke oat ke semangka ke ubi. Semuanya makanan yang ada di sekitar kita. Tapi kita baru melihat nilainya hari ini. Saya percaya kalau kita ajarkan ini ke keluarga kita, lansia Indonesia tidak perlu takut menua. Tapi tunggu. Dok, tadi ibu bilang ada 5 makanan. Satu lagi apa ya? Jangan-jangan ini kuncinya semua. Iya Mas Raka. Yang kelima ini bukan makanan tertentu, tapi justru kapan kita makan. Ini yang sering dilupakan. Wah, ini pasti penting banget. Kita bahas di bagian berikutnya ya. Karena waktunya makin panas. Kita sudah bahas 4 makanan, luar biasa. Tapi katanya, justru yang kelima ini bukan tentang apa yang dimakan, melainkan kapan kita makan. Tepat sekali. Mas Raka, ini yang sering dilupakan oleh banyak orang tua. Jam pertama setelah bangun tidur adalah waktu emas, bukan hanya penting, tapi menentukan kesehatan harian mereka. Kenapa 1 jam pertama ini begitu krusial? Dok, Karena di jam itu, tubuh baru selesai puasa sepanjang malam, gula darah rendah. Otak butuh energi, otot dan saraf siap menyerap nutrisi. Kalau kita isi dengan makanan yang benar, tubuh langsung terbangun secara biologis. Tapi kalau dibiarkan kosong atau diisi makanan salah, maka seluruh sistem melambat. wah, jadi ini kayak isi bensin saat mesin sedang haus ya. Benar sekali. Tapi Mas Raka, sedihnya, 8 dari 10 pasien lansia, saya melewatkan sarapan atau hanya minum kopi dan roti manis. Efeknya kaki cepat lelah, pikiran ngambang, perut pegal, dan ya, kepercayaan diri perlahan menghilang. Aduh, saya jadi ingat banyak tetangga yang bilang, saya nggak biasa sarapan, nanti malah mual. Itu alasan klasik, tapi kenyataannya, tubuh butuh dilatih. Kalau kamu tidak biasa makan pagi, tubuh jadi tidak kenal sinyal lapar yang sehat. Jadi, walaupun belum lapar, tetap harus makan sesuatu dalam 1 jam pertama. Ya, walau hanya 1 butir telur atau potongan semangka, yang penting adalah memberi sinyal ke tubuh bahwa hari dimulai. Dok, boleh cerita pasien lagi nggak? Tentu, saya selalu punya cerita. Ada satu pasien yang sangat saya kagumi. Namanya Pak Abdul. Usia 75. Dari Makassar, tiap pagi beliau hanya minum teh manis. Katanya, saya sudah tua. Sudah cukup begini. Saya bisa tebak. Beliau sering lemas ya? Iya. Bahkan beberapa kali jatuh di kamar mandi, tapi saya tidak memarahi. Saya bilang, Pak, mulai besok saya tantang Bapak untuk makan 2 butir telur dan semangka dalam 1 jam pertama bangun. Dan, Hari keempat, beliau kirim pesan suara Bu Dokter. Saya bisa bangun tanpa sakit punggung. Bahkan tidur saya nyenyak sekali semalam.
Masya Allah. Hanya karena tepat waktu sarapan? Ya, karena tubuh kita diciptakan untuk ritme, sarapan tepat waktu bukan hanya memberi tenaga, tapi juga mengatur hormon, menstabilkan mood, bahkan memperbaiki fungsi seksual. Wow. Jadi bukan cuma makanan yang salah bisa merusak, tapi waktu yang salah pun berbahaya. Sangat benar, banyak orang bilang, saya sehat-sehat saja kok, walau nggak sarapan, tapi diam-diam, tekanan darah naik, insulin terganggu, dan saat jatuh, baru terasa menyesal. Yeda sebentar ya. Buat kamu yang nonton ini, kamu sarapan jam berapa? Biasanya tulis di komentar. Apakah kamu termasuk yang langsung makan setelah bangun? Atau baru makan siang? Jujur ya. Mas Raka, saya ingin sampaikan ini dengan tegas, tapi penuh kasih sayang. Kalau kamu usia 60 tahun ke atas, dan kamu masih menunda sarapan, kamu sedang bermain-main dengan keseimbangan tubuhmu sendiri. Waduh, kalimat itu menusuk. Tapi benar, karena kadang kita memang mengabaikan sinyal tubuh. Saya tahu tidak semua orang bisa makan banyak di pagi hari, tapi mulailah dengan satu hal kecil sepotong semangka. Satu telur rebus. Atau segelas oatmeal besok pagi. Jangan tunggu lapar. Siapkan malam ini, letakkan di meja, dan bangunlah untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Luar biasa. Jadi kombinasi 5 senjata pagi ini adalah telur utuh, oatmeal dan chia, semangka, ubi kukus, dan waktu makan yang tepat. Betul, dan semua itu tidak butuh uang banyak. Tidak butuh resep dokter. Cuma butuh tekad. Saya yakin banyak yang mulai berubah malam ini. Tapi kita belum selesai. Ya dok, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang bikin kita harus buka mata lebar-lebar. Dok, sebelum kita akhiri, banyak banget pertanyaan dari netizen. Beberapa bahkan bikin saya ikut mikir. Dan, jujur saja, ada yang lucu, ada yang miris. Saya siap, Mas Raka. Saya memang suka kalau pasien bertanya jujur. Karena itu tanda mereka mulai peduli. Pertanyaan pertama dari akun bernama @kakeksantuy, Bandung Dok. Saya sudah umur 70. Kalau sudah lemah, ya wajar dong. Masa harus makan kayak anak muda? Wah, ini saya harus jawab pakai hati dan tegas. Bukan tubuh Bapak yang sudah lemah, tapi pola pikir Bapak yang dimanjakan oleh mitos. Saya punya pasien usia 82. Tetap bisa naik sepeda. Hanya karena dia tidak pernah bilang saya sudah tua. Wih, tamparan halus tapi dalam ya. Dok, Saya ulangi, menua itu pasti, tapi melemah itu pilihan, dan sarapan yang benar adalah salah satu bentuk perlawanan. pertanyaan kedua dari @busiti Jawa Timur. Saya sudah diabetes. Jadi takut makan ubi dan semangka. Nanti gula saya naik. Pertanyaan bagus. Banyak penderita diabetes yang justru menghindari makanan alami, tapi makan roti tawar atau biskuit kemasan. Padahal, ubi dan semangka kalau dikonsumsi dalam porsi kecil, pagi hari, tanpa gula tambahan, justru membantu menstabilkan gula darah karena indeks glikemiknya rendah. Jadi, justru makanan dari alam lebih aman dibanding makanan diet kemasan ya. Betul, kita terlalu sering percaya iklan, tapi lupa tanya ke tubuh kita sendiri. Ada juga yang komentar begini, saya bacakan ya dok. Kalau semua ini harus dimasak dulu, saya tinggal sendiri, siapa yang mau nyiapin? Saya paham, tapi itu alasan, bukan penghalang. Telur bisa direbus malam hari. Semangka bisa dipotong simpan di kulkas. Oatmeal tinggal seduh air panas. Ini bukan soal punya pembantu atau tidak. Ini soal niat menjaga diri sendiri. Supaya tidak jadi beban anak cucu. Ouch, itu kalimat berat.
Tapi benar, banyak orang tua takut merepotkan anak, tapi tidak menjaga dirinya sendiri dari sekarang. Mas Raka, saya ingin sampaikan satu pesan untuk semua lansia Indonesia. Kalau Anda ingin tetap bisa ke masjid tanpa bantuan, jalan ke pasar tanpa takut jatuh, dan tidur nyenyak tanpa rasa nyeri, maka semua itu tidak butuh obat mahal. Cuma butuh garpu dan piring di waktu yang tepat. Saya suka banget kalimat itu. Bu dokter sederhana, tapi dalam maknanya, Dan ingat, tidak ada kata terlambat. Saya pernah tangani pasien usia 83 yang berkata, saya pikir hidup saya sudah selesai, tapi 3 minggu setelah rutin sarapan telur dan semangka, dia berkata, saya baru mulai hidup sekarang. aduh, saya benar-benar terharu. Jadi semua orang, apapun usianya, masih bisa bangkit. Masih, selama jantung masih berdetak. Tubuh masih bisa diperbaiki. Tapi itu butuh komitmen kecil setiap pagi. Terakhir ya, buat kamu yang nonton ini, kalau kamu punya orang tua yang kamu sayangi, hey Mega, kirimi video ini dan tulis di komentar. Saya janji, mulai besok sarapan sehat. Saya akan baca setiap komentar. Karena saya percaya Indonesia yang sehat. Dimulai dari meja makan rumah. Bu dokter, rasanya sejam ini seperti perjalanan hidup. Kita mulai dari telur, lalu oat, semangka, ubi, sampai waktu makan yang menentukan masa depan, dan semua itu bisa dimulai besok pagi. Benar Mas Raka. Saya ingin ulangi 5 hal penting yang sudah kita bahas. Tolong semua yang nonton, dengarkan baik-baik. Karena ini bisa menyelamatkan hidup Anda. 1-2 butir telur utuh setiap pagi, 2 semangkuk oatmeal, ditambah biji chia atau selasi, 3 semangka merah. Jangan buang bagian putihnya. 4,5 ubi kukus. Beri sejumput garam laut alami. Dan 5 makan dalam 1 jam pertama setelah bangun. Semua makanan itu murah, tersedia di pasar, dan tidak butuh kulkas besar atau dapur mewah. Tepa, ini bukan soal uang. Ini soal cinta pada diri sendiri dan keluarga. Karena kalau tubuh kita sehat, kita bisa salat dengan tenang, bermain dengan cucu, dan tidak jadi beban siapapun. Saya tahu banyak orang tua takut pada kata menua, tapi hari ini kita belajar menua bisa tetap bermartabat. Dan bukan hanya itu, menjadi tua bisa jadi masa paling indah kalau kita punya energi, keseimbangan, dan semangat. Tapi semua itu dimulai dari garpu. Bu dokter, kalau hari ini adalah video terakhir yang ditonton oleh seseorang usia 70 tahun yang mulai kehilangan harapan, apa kalimat terakhir yang ingin Ibu sampaikan? Saya akan bilang begini Bapak. Ibu, tubuh Anda belum menyerah. Jantung Anda masih berdetak. Tuhan masih beri napas hari ini, maka jangan tunda. Besok pagi, pilih satu makanan dari yang saya sebutkan. Siapkan malam ini, lakukan selama 7 hari, dan setelah itu, lihat cermin. Anda akan melihat versi diri yang lebih hidup. Masya Allah, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Buat kamu yang menonton sampai akhir, ini waktunya bertindak. Jangan biarkan video ini cuma jadi tontonan, jadikan ini titik balik. Saya Dr. Siti Setiati. Saya percaya Anda masih bisa kuat, Anda masih bisa mandiri, dan Anda masih bisa bahagia. Dan saya Raka, terima kasih telah menonton Hidup Bugar setelah 60. Kalau video ini menyentuh hatimu, tekan like, bagikan ke orang tua yang kamu cintai, dan tulis komentar. Saya mulai besok pagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan tunggu, sehat datang. Bangun dan sambut hidup baru. Besok pagi.